Harta. Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinih. Dua ekor serigala yang didatangkan pada segerombolan kambing tidak lebih merusak dari kerusakan agama disebabkan kerakusan seseorang kepada harta dan penghormatan. Rawahu Tirmidzi. Jalan ini terlalu rumit untuk kau tempuh jika hanya pada puncak itu ingin kau labuh dirimu. Pada istana mewah di atas bukit sunyi, tempat istirahat membuang penat dari lelahnya bekerja mencari harta. Pada air gemericik kolam renang depan kamarmu yang mendatangkan rasa senang dan bangga. Pada mobil-mobil mewah yang kau jajar dan pamerkan di etalase suksesnya hidupmu. Pada rasa senang melihat anak-anak kecilmu berlarian di beranda mewah taman belakang rumahmu yang mendatangkan rasa aman kelak jika saat pergimu tiba. Dengan keyakinan seteguh itu, harta membesar dalam wujud yang menaklukkan pikiranmu. Di sana ia membentuk rupa yang sulit hilang dalam ingatanmu. Rupa yang mengarahkan kemana pendidikan anak-anak itu harus dijalankan. Rupa yang bayangannya tampak pada apa saja yang kau lihat. Rupa yang kemudian menjadi matamu melihat segala sesuatu. Rupa yang dalam perjalanannya lalu menjadi visi seluruh hidupmu. Saat ia melihat kebahagiaan, kebahagiaan itu wujud saat ia ada. Saat ia melihat kekuasaan, kekuasaan itu di tangan wujudnya juga. Saat ia melihat kemuliaan manusia, mulia dan hina adalah penampakannya. Saat ia melihat kesuksesan, sukses adalah sebanyak apa dirinya mengada di sisimu. Lalu rupa harta itu menjelma berhala yang kau sembah menggantikan wujudnya. Alhaakumut takatsur, celakalah orang-orang yang menumpuk-numpuk harta. Firman-Nya itu sunyi dalam hatimu, sebab hati hanya mendengar suara yang ingin didengar. Ingin adalah dorongan mendekat pada apa yang dianggap penting. Jika harta telah menguasai pikiran dan waktumu, bukankah tidak ada ruang penting lagi selain dirinya? Jadi, rapalan mulutmu mengeja tertatih ajaran kitab-kitab ulama itu, solat malam yang kau dirikan dan doa yang kau rintihkan untuk datangnya pemahaman itu dulu. Deret-deret kalimat dalam kitab-kitab tua berwarna kuning yang tekun dulu kau jelajahi. Hafalan ayat-ayat yang menyejukkanmu meski badan lelah letih yang kau lalui masa itu. Jika akhirnya setelah lelah letih itu, mereka tak pernah kau panggil kembali, sebab kekayaan, harta, dan kedudukan telah menyibukkanmu. Jalan ini memang akhirnya terlalu rumit untuk kau lalui, jika hanya akhir yang seperti itu yang menjadi tujuan hidupmu. Sejenak sepikan dulu gemuruh suara itu, dengarkan dulu kisah ini untukmu.
Saat Abdullah ibnu Sikhir mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saat Rasulullah membaca Alhaakumut Takatsur, kemudian beliau bersabda, Yaqulu bani Adamu mali mali, wahal laka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Rawahu Muslim. Saat anak Adam berkata, duhai hartaku, hartaku, benarkah engkau memiliki harta, wahai anak Adam? Bukankah hartamu itu apa yang kau makan dan lalu ia hilang? Atau ia adalah apa yang kau pakai lalu rusak? Atau ia yang kau sodakohkan lalu ia berlalu? Kisah itu mengingatkanmu bahwa harta yang ada padamu itu hanya seolah-olah saja milikmu, sebab hakikatnya ia tidak bersamamu. Atau bukan seperti itu yang disebut harta itu. Benar jika kemudian seorang muslim mengatakan al-fakiru man la amala lahu wal ghaniyu man kana amaluhu katsir. Orang miskin itu adalah yang tidak memiliki amal. Orang yang banyak harta adalah orang yang amalnya banyak. Jadi, apa makna harta itu bagimu? Kekayaan yang dengannya lahir amal solehmu? Atau amal yang kau kerjakan untuk menumpuk kekayaan?